Labana. Are you ready? Kicau, kicau. Labana. Are you ready? Kicau, kicau. Kicau mania. Kicau, kicau. Kicau mania. Kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Selamat siang Gabriele. Iya, selamat siang. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk mau hadir di sini untuk melakukan konseling kebingungan karir. Perkenalkan, nama saya Rosita Bua dan rekan saya Mistianus. Di sini kami sebagai konselor dan Gabriele sebagai konseling. Di sini Gabriele tidak usah takut untuk bercerita karena apa yang disampaikan Gabriele di sini bersifat rahasia. Dan kami berharap Gabriele nyaman untuk bercerita. Tujuan konseling yang dilakukan saat ini untuk membantu Gabriele menemukan dan memahami tujuan karirnya ke depan setelah lulus dari kampus IAKN Toraja. Jadi kalau saya boleh tahu, apa kira-kira yang membuat Gabriele merasa bingung untuk memilih karirnya? Kalau saya sih bingung ya. Misalnya kan saat ini saya masih kuliah. Iya. Jadi misalnya kalau saya lulus nanti saya bingung. Saya ini karirnya apa ya? Soalnya sebenarnya di bidang jurusan ini saya tidak minat begitu. Jadi saya sudah pastikan kalau karir saya itu pastinya bukan sesuai dengan jurusan saya nantinya. Jadi Gabriele bingung setelah selesai kuliah di IAKN ini, bingung mau kemana? Iya, karirnya harus bagaimana? Saya bingung itu. Kalau berbicara tentang karir, apa yang Gabriela takutkan tentang masa depan karirnya? Yang membuat saya takut untuk masa depan saya mengenai karir, saya itu takut gagal dan juga takut mengecewakan orang tua saya. Kalau pikiran itu muncul, apa yang kamu pikirkan? Yang saya pikirkan biasanya, saya merasa bahwa saya ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan teman-teman saya di luar sana yang seumuran saya biasanya. Mereka sepertinya lebih apa ya? Lebih pintar mereka. Iya, intinya begitu ya. Mereka lebih bisa dibanding saya. Seperti itu. Kalau berbicara tentang minat dan bakat, Gabriela lebih suka kegiatan seperti apa? Yang saya sukai sebenarnya sih, saya lebih suka ke pekerjaan yang lebih menghasilkan banyak uang, misalnya di perusahaan tambang. Oh, jadi Gabriele mau kalau pekerjaan itu yang menghasilkan banyak uang begitu. Iya, tapi saya juga sadar menyadari bahwa di situ saya ragu dan juga saya kurang percaya diri. Kalau boleh tahu Gabriele, apa yang menjadi hambatan Gabriele menjadi ragu dan kurang percaya diri? Yang membuat saya ragu dan kurang percaya diri itu karena sesuai yang saat ini saya berkuliah di jurusan ini, otomatis saya tidak punya basic untuk bekerja di pekerjaan tambang seperti itu. Otomatis kemampuan saya di situ kurang lah ya. Sekarang kita coba latihan sederhana. Gabriele bisa menyebutkan minat atau kemampuan sesuai dengan huruf alfabet mulai dari A sampai C. Oke. A, aktif mencari informasi mengenai dunia tambang. B, belajar dasar-dasar dari dunia tambang. Kemudian C, cari pengalaman dan juga keterampilan yang mendukung. Kalau boleh tahu Gabriele, dari ketiga ini itu mana yang dipilih dan kenapa memilih hal itu? Kalau saya sih mungkin lebih ke bagian C ya. Di situ mencari pengalaman dan juga keterampilan yang mendukung. Karena melalui itu saya biasanya menonton video-video TikTok yang bekerja di tambang biasanya kan. Di situ bagaimana ya Kak? Misalnya mereka membuat konten yang sedang bekerja di dunia tambang, di situ saya mulai muncul ketertarikan saya dan memberikan saya semangat untuk
ingin bekerja di tambang. Kalau saya boleh tahu, perusahaan tambang apa yang Gabriele kagumi begitu? Oh ya, yang paling saya kagumi sih ya di PT Freeport, kemudian di Pama. Kalau saya boleh tahu, mengapa, apa alasan Gabriele kayak kagum sama PT yang disebutkan Gabriele tadi? Ya, mungkin kalau yang PT yang saya sudah sebutkan tadi ya mungkin itu sangat terkenal ya, dan otomatis juga di situ gajinya juga apa ya, sangat besar. Tapi kembali saya kembali sadar bahwa itu tidak mungkin orang-orang yang biasa yang bisa memasukinya begitu. Apalagi saya di bidang saya saat ini sangat bertolak belakang dengan perusahaan kriteria untuk masuk di perusahaan tambang itu. Jadi Gabriele pengen seperti mereka ya? Iya, tapi itu ya kembali lagi saya kurang yakin bahwa saya akan bekerja di tambang. Secara saya saat ini berkuliah di jurusan ini, kalau dipikir-pikir ya tidak akan mungkin ya. Jadi Gabriele pernah mencari informasi ya, kayak yang disebutkan tadi itu WC tentang mencari informasi tentang perusahaan tambang itu. Jadi Gabriele pernah mencari informasi tentang PT yang disebutkan Gabriele tadi. Iya, tapi saya lebih ke PT Pama. Saya waktu perasaan saya muncul di situ, maksudnya kayak di saat saya mulai apa ya, kayak memikirkan masa-masa depan saya, bilang kayaknya kerja di PT Pama ini bagus. Jadi di situ saya mulai mencari-carinya akun Instagramnya, TikTok di situ, pokoknya saya ikuti sampai sekarang. Di situ saya mulai mencari-carinya syarat-syaratnya untuk masuk ke PT itu. Iya, baik. Setelah melihat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki Gabriela tadi, apa tujuan yang ingin Gabriela capai? Tujuan yang ingin saya capai yaitu pastinya saya bisa bekerja di perusahaan tersebut ya, dan bisa menghasilkan banyak uang. Kalau misalnya untuk jangka pendeknya itu seperti apa? Kalau jangka pendek saya untuk masuk ke perusahaan itu ya, menurut saya hal yang ingin lakukan saya pertama-tama itu setelah lulus dari universitas ini, saya akan memulai kursus, kemudian saya akan melamar di perusahaan itu dan bekerja sebagai training dulu. Begitu. Bagus. Kalau kita mau lihat dari jangka panjangnya, bagaimana? Kalau dilihat dari jangka panjangnya, di situ saya berharap saya bisa menjadi pegawai tetap, kemudian juga bisa menghasilkan sudah lumayan gaji saya, kemudian bisa membanggakan orang tua saya. Berarti kita sepakat bahwa Gabriele ingin mempersiapkan diri dan ingin mempersiapkan kemampuan Gabriele untuk masuk di perusahaan tambang yang disebutkan Gabriele tadi ya? Iya Kak. Ya, coba Gabriel bayangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang depannya. Yang saya bayangkan mengenai pekerjaan ya di masa lalu, saya di situ sangat bercita-cita menjadi seorang polisi. Tapi seiringnya berjalannya waktu, cita-cita itu saya tiba-tiba tidak meminatinya lagi. Saat ini saya kuliah di IAIN Toraja, jurusan Pastoral Konseling. Tapi saya sama sekali tidak memiliki minat untuk pekerjaan saya nantinya sebagai seorang konselor ataupun di lembaga lainnya. Saat ini yang saya pikirkan hanya bekerja di tambang dan menghasilkan banyak uang. Dan untuk nantinya tentunya saya pastinya akan bekerja di perusahaan tambang begitu. Menurut Gabriele, apa yang ada di diri Gabriele yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang harus saya perbaiki ke depannya pastinya dari kurang percaya diri menjadi percaya diri. Kemudian dari yang
takut gagal bisa merasa tidak akan gagal begitu. Dan pastinya kemampuan kita itu semakin biasa untuk bisa masuk ke perusahaan tambang. Itu sangat bagus. Gagal bukan berarti kita tidak mampu dan tidak bisa. Namun gagal dari situ kita belajar untuk terus berproses bagaimana untuk bisa sukses ke depannya. Peluang kerja di PT Bumai itu yang disebut Gabriel tadi itu banyak juga, seperti menjadi operator, menjadi admin juga, menjadi HRD, menjadi juru bicara, dan ada juga mekanik. Saya juga pernah dengar dari kakak senior, dia mengatakan bahwa kalau kita jurusan konseling itu kita biasa diterima di bidang HRD yang pernah dengar dari kakak-kakak senior. Oh, jadi peluangnya masih ada ya? Iya, betul sekali, masih banyak peluangnya. Oh, begitu ya. Dari proses kita hari ini yang panjang telah kita lalui bersama, apa yang Gabriel pelajari untuk pertemuan kita hari ini? Yang saya pelajari di pertemuan hari ini, di sini saya belajar bahwa kita itu tidak boleh takut gagal. Kemudian kita harus terus percaya diri, kemudian terus untuk mengasah kemampuan kita. Bagus sekali. Di sini kami melihat Gabriela sudah memiliki kemampuan untuk bekerja di sana. Kami juga berharap bahwa Gabriela tidak terus merasa takut gagal dan tidak merasa percaya diri. Dan kami juga berharap bahwa Gabriela terus mengasah kemampuan sehingga bisa bekerja di PT Pama yang disebutkan Gabriela tadi. Oke, baik, terima kasih Kak. Saat ini saya sudah merasa lega dan juga sedikit terarah untuk karir saya ke depan. Iya, ke depan kami akan memantau perkembangan Gabriela, terutama dalam menjalankan rencana karir yang sudah dibuat. Oh iya Kak. Jika kedepannya Gabriel kembali bingung mengenai karirnya, kami di sini menunggu kembali untuk berdiskusi bersama. Baik Kak. Jadi terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita telah melalui banyak proses. Terima kasih kesempatannya. Kami sebagai konselor berterima kasih kepada Gabriela untuk waktu yang boleh disempatkan hari ini untuk melakukan konseling perencanaan karir ke depan. Mungkin itu saja dari kami, dari saya. Mungkin ada penyampaian dari Tian. Ya, dalam menjalani karir ke depan, jangan cepat putus asa, tapi terus semangat dan terus berusaha mencari informasi lebih luas lagi. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Kak. Ya, kita akhiri hari ini. Apa kita perlu berdoa untuk hari ini? Boleh. Ya, disilakan kepada Kristianus untuk mendoakan saudara kita dalam perencanaan karir ke depan. Ya, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk pelaksanaan konseling saat ini dalam menentukan karir ke depan. Kami berdoa buat saudara kami Gabriela yang dalam menentukan masa karir. Tuhan berkati dalam merancang apa yang akan dikerjakan ke depan. Tuhan bukakan jalan yang terbaik bagi saudara kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.